Halo friend, ketemu lagi sama aku Mamat. Ini aku mau update ya, update kontenku yang kapan ya? Ya nanti aku lihatkan di sini ya. Jadi konten itu adalah konten ada seorang bayi ya, bayi ditemukan terapung di sungai di salah satu desa di Kabupaten Mojokerto. Waktu itu sih saya pagi-pagi ditelepon teman saya, disuruh TKP lah, ada info. Saya TKP, tapi sampai TKP sudah dievakuasi waktu itu, tapi saya dapat gambar amatir. Terus kemudian saya tanya salah satu polisi di situ ya, bahwa jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit Mojosari, Mojokerto juga. Nah waktu itu saya ke kamar jenazah, saya lihat belum ada petugas, polisi belum ada. Waktu itu masih petugas kamar jenazah di situ. Jadi posisi bayinya ini ditemukan dalam kondisi ari-ari masih menempel. Itu saya lihat sendiri, bukan kata-katanya ya, bukan jari ini kalau wong Jawa ngomong. Nah, terus kemudian di sini ada luka, di sini ada luka. Entah itu kenapa saya nggak tahu. Nah, penemuannya ini ditemukan oleh salah satu warga sekitar pukul 5.30 lah atau setengah 6 pagi ditemukan. Ini kondisinya mengapung. Itu ditemukan pada 7 Desember hari Senin lalu ya. Nah terus kemudian hari Sabtu kemarin tanggal berapa sih, pokoknya hari Sabtu lah ya, hari Sabtu setelah saya upload ini, sebelum saya upload itu pelaku ditangkap oleh polisi. Nah, siapa pelakunya? Nah, pelakunya adalah ibu dari bayi itu sendiri. Pelaku ini berinisial VL ya, statusnya masih kelas 10 SMA. Jadi cukup miris. Kelas 1 SMA sudah hamil, melahirkan, dibunuh seperti itu dengan cara dibuang. Nah, gimana statement dari polisi penangkapannya itu, kita lihat. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi terkait dengan kejadian penemuan mayat bayi laki-laki di Mojo Anyar awal Desember lalu, ini bisa kami informasikan bahwasannya diduga pelaku sudah kita amankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan untuk kita kembangkan. Ada berapa pelaku yang diamankan? Saat ini 1 orang pelaku yang kita amankan. Yang cewek atau yang cowok? Ini yang cewek atas nama inisial VL. Kalau statusnya? Warga Mojokerto, itu masih pelajar. Kelas berapa kan? Ini nanti setelah kita dalami pemeriksaan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut terkait dengan perkembangan kasus ini. Pelajar SMA atau SMA. SMA. Sisi kelas 10. Ya? Kelas 10. Masih kelas 10. Ya, SMA. Pak, itu keterlibatan yang cowoknya gimana Pak nantinya? Ini masih kita dalami pemeriksaan, nanti sudah rampung semua tentunya akan kita sampaikan ke teman-teman sekalian. Status cewek ini sekarang gimana? Saat ini dalam kasusnya ini yang bersangkutan sudah kita amankan di Polres. ditahan Ya. Tersangka berarti? Sudah. Ya, sudah tetapkan tersangka ya? pasalnya apa? Untuk saat ini terkait dengan perlindungan anak, kemudian juga ada pasal KUHP juga yang kita terapkan. Pasal berapa? Itu pasal 80, kemudian pasal 342 KUHP. 342. Ya. Itu ditangkap di rumahnya atau di mana? Ini tim mengamankan di sekitar lokasi rumah yang bersangkutan. Pak, itu artinya lahir normal 9 bulan atau memang di sesar atau gimana? Ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan, nanti pastinya apakah bayi tersebut meninggal saat dilahirkan atau meninggal setelah dilahirkan, itu nanti hasilnya akan kita sampaikan.
Itu hasil otopsinya gimana Pak? Bayinya itu? Sementara nih hasil otopsi sudah kita lakukan, kemudian jenazah sudah dimakamkan juga. Nanti untuk hasil kita masih menunggu dari pihak rumah sakit. Dan itu pakaian korban, ada pakaian pelaku, kemudian juga hasil dari Penganiayaan terhadap anak di banyak suara yang Nah, dari penangkapan ini polisi menahan pelaku ya. Meskipun pelaku ini masih usia 15 tahun, di bawah umur, polisi menahan pelaku. Pelakunya ditahan di tahanan Polres Mojokerto. Terus kemudian dikenakan 2 pasal. Ancamannya ada 2 pasal seperti itu, guys. Ini pasal pertama, pasal 342 KUHP ya. Laler ya guys. 342 KUHP yang berbunyi tentang ibu membunuh bayi yang baru dilahirkan. Itu bunyinya seperti itu pasalnya. Jadi ancaman ini adalah ancaman hukuman 9 tahun penjara kalau yang ini. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini detail ya, mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Pelakunya ini masih anak, seperti itu, yang melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi pelaku masih di bawah umur melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Ini ancamannya 15 tahun penjara, seperti itu. Nah, dari informasi yang saya dapat dari rekan-rekan kepolisian ya, yang nggak mau disebut namanya polisinya, ya semaklum lah teman saya seperti itu. Pelaku ini ada hubungan dengan kekasihnya, layaknya suami istri seperti itu. Kekasihnya pun waktu itu si polisi ini ngomong masih SMA juga gitu. Jadi yang cewek SMA, yang cowok SMA, masih ya katakanlah pacaran lah seperti itu. Tapi si perempuan ini hamil, si ceweknya ini hamil, kemudian sampai melahirkan. Nah, ini yang ngeri guys. Yang ngeri itu pas waktu proses mau melahirkan. Berarti kalau ditemukan sekitar pukul 5.30, itu berarti prediksi saya melahirkannya sebelum subuh atau sesudah subuh, seperti itu. Itu prediksi saya sih. Nah, itu sebelum sebelum melahirkan, si cewek ini sempat menghubungi cowoknya. Ceritanya seperti itu. Jadi mungkin ya dalam pembicaraannya itu, ini gimana aku mau melahirkan, tanggung jawabmu di mana? Nah, ini si ceweknya ngomong gitu. Tapi mungkin yang laki-laki entah ngomong apa, saya nggak tahu. Polisinya juga nggak ngomong karena masih didalami. Kemudian si cewek ini ke toilet yang ada di dekat kamar mandi itu, guys. Toilet kok dekat kamar mandi? Toilet yang dekat sungai. Sorry kurumangan. Toilet dekat sungai. Nah, pas waktu di toilet ini, si cewek ini melahirkan, guys. Melahirkan, ya namanya orang melahirkan ya, pasti bayinya keluar. Entah itu sendirian atau dibantu orang, saya nggak tahu. Bayinya keluar dengan ari-arinya otomatis. Terus kemudian keluar air, keluar darah seperti itu, keluar darah. Dan kemudian bayinya ini nangis. Bayi yang dilahirkan itu kalau normal itu pasti nangis, guys, pasti nangis. Nah, karena takut diketahui orang, ini ibunya menginjak
bayi tersebut dengan kakinya agar tidak menangis. Jadi saya ulangi, ini cerita dari polisi yang tidak mau disebutkan namanya. Pelaku cewek ini setelah melahirkan bayinya nangis, akhirnya tubuh atau kepala bayi ini, pokoknya tubuhnya ini diinjak sampai bayi itu nggak nangis, seperti itu. Nah, kemudian bayi tersebut dibuang ke sungai itu, guys. Jadi apakah bayi ini dilahirkan, apakah bayi ini tewas gara-gara diinjak atau tenggelam di sungai itu? Nah, ini nanti butuh keterangan lebih lanjut ya, penyelidikan dari kepolisian, seperti itu. Oke, pesan-pesan saya untuk Bro and Sis, teman-teman saya semua yang masih belum berkeluarga, saya ingatkan ya, ini nggak main-main. Kalau kalian pacaran silakan. Saya juga pernah pacaran seperti itu dulu. Semua ibu kamu, bapak kamu juga pernah pacaran seperti itu. Tapi di sini itu kalau kamu pacaran itu yang wajar-wajar aja, sing biasa-biasa aja gitu loh. Nggak usah berhubungan kayak begitu. Nanti kalau itu kejadian bener hamil, bukan tidak mungkin kalian bisa senasib dengan tersangka ini, guys. Yang cewek ditahan terancam hukuman 15 tahun, yang cowok pun sekarang masih buruan polisi. Jadi pesan saya, kalau pacaran silakan pacaran ya, tapi ya ada batas seperti itu. Jangan berlebihan kayak begini. Ini merusak kalian semua kalau seperti ini. Oke? Itu saja pesan saya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Oke? Saya sebagai pribadi turut berduka cita atas berbelasungkawa seperti itu. Ya.